ketika Presiden Barack Obama turun podium, ternyata dia salam-salaman sama orang-orang yang ada di kursi terdekat di jalan gitu. Nah, aku kursi jauh sendiri kan. Nah, aku ketika turun podium, aku mencoba, wah orang-orang pada salam-salaman, aku juga wah gitu kan. Salam Mangrover. Semangat, Mangrover. Ya, selamat siang Mas Amrul, Ya, Amrullah siang, OTW. Rosadi. Eh, Terima kasih, ini sangat luar biasa akhirnya bisa mengundang Mas Amrul di episode ke-8 Bincang Alumni, Bincang Inspiratif Alumni Kesemat. Halo, apa kabar Mas Amrul? Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik-baik hari ini, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ya. Ini lagi di mana Mas Amrul? Lagi Saya di di mana? rumah di Cibinong, di Bogor. Oh, di Bogor. Tahu Cibinong? Udah. Tahu-tahu dekatnya Bakos Utanal. Oh Apa iya, ya? betul-betul. BIG Lipi, ya. ya Lipi Lipi BIG. juga ya. Oh Di iya, iya. rumah saya dekat-dekat situ. Kenal ini nggak Mas Ilham ya? Mas Ilham juga kalau Kesemat dulu, Presiden Kesemat. Mas Rumahnya di Ilham, Cibinong juga. Ilham Kuncahyo. Oh iya. Ya bener. Iya. Oh, nggak tahu cerita karena aku. Ya, ya tahu Ilham tapi nggak tahu kalau rumahnya di Cibinong. Iya, itu di Cibinong juga Mas Ilham. Hmm. Lagi sibuk apa Mas Amrul sekarang? Sekarang saya pengangguran sih. Saya fokus kuliah aja sebetulnya. Saya lagi lanjut apa namanya studi S2 di sebetulnya kampusnya di Australia di University of Queensland, tapi karena kondisi pandemik dan perbatasan di Australia belum bisa menerima baik turis ataupun wisatawan asing ataupun imigran-imigran termasuk mahasiswa sampai sekarang. Jadi kegiatan perkuliahannya dilaksanakan online. Ya, walaupun online tapi cukup occupying di Cibinong sini. Jadi saya di Cibinong kuliah tapi kampusnya di Queensland sana. Australia. Iya, Wih. Kalau nggak salah di Queensland itu ambil Master of Environmental ya. iya saya ambil Ilmu lingkungan ya. environmental management, Oh, manajemen environmental. lingkungan. Iya. Kan ini backgroundnya Mas Amrul tuh kelautan ya. Berarti ada hubungannya sama laut juga Mas, environmental. Iya, karena sebetulnya di environmental management ini ngambil apa namanya perspektif yang general dari lingkungan, tapi semua mahasiswanya bisa dibilang punya berbagai macam latar belakang. Boleh dari misalkan kehutanan atau pengelolaan uh, urban planning. Dan kalau saya sendiri saya bawa isu kelautan sih jauh ini. Oke. Berarti baru ya Mas. Dan Baru memang saya baru jadi mahasiswa lagi ini 2 bulan lah dari Juli. Iya. belum bisa ke sana tapi ya. Belum, masih hanya Tuhan dan pemerintah Australia yang tahu kapan bisa buka bordernya. Oke Mas Amrul. Mas Amrul, Ya, mungkin cerita-cerita nanti nyambung lagi ke sini tapi ini cerita-cerita yang dulu-dulu. mau monggo. Kalau saya masih Ini ingat ya. ini Mas Amrul kan uh, presiden Kesemat nih dulu ya dan cukup cukup terkenal lah karena beliau ini kalau kalau nggak salah ya Mas nanti dikoreksi ke Hmm, US ya tahun 2015 ya tuh, ke Hawaii kemudian ke Washington DC sempat tuh, ketemu Presiden Barack Obama ya di suatu betul. perkumpulan pemuda Asia ya di Ya, sana. Asia Ini kan Tenggara. sangat sangat membanggakan sekali ya, baik dari Undip sendiri dari Kesemat gitu. Ya, Mungkin ya, bisa ya. berbagi sedikit ceritanya nih Mas, Ya, perjalanannya di WSEALI ya Mas, Young betul. Southeast Di Leader WSI. Asian Initiative itu ya. Betul. Ya. Ya, baik kalau kita trace back kembali ke tahun 2015 ya. Mungkin sebetulnya awalnya sih sekitar tahun 2014.
Memang awalnya saya berkeinginan untuk apa ya, ibaratnya expand overview sama pengelolaan lingkungan, dan juga utamanya pengen aku melihat ternyata rekan-rekan mahasiswa lain di luar sana banyak yang punya kesempatan untuk ke luar negeri dengan gratis, dengan beasiswa sebelum lulus. Nah, waktu itu saya bercita-cita buat punya kesempatan yang sama. Pengen keluar negeri gitu aja sih. Kemanapun, biar punya kredensial bahwa saya sebelum lulus S1 pernah ada kesempatan mendapatkan keluar negeri, tapi tentunya kalau dengan kemampuan sendiri, uh, ya nggak punya uang, nggak punya uang segitu buat bisa keluar negeri. Nah, Ya, jadi ya. uh, di situ saya melihat apa ya potensi yang bisa saya bawa, apa yang bisa saya angkat, karena saya melihat teman-teman orang-orang lain, mahasiswa-mahasiswa lain yang punya kesempatan di luar negeri itu pasti punya value, pasti mengangkat sesuatu isu yang mereka cukup pahami gitu. Nah, waktu itu kan saya ada di Kesemat. Waktu itu kebetulan juga sebagai presiden dan menjalani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Nah, waktu itu saya cukup rajin akhirnya mencoba membawa isu-isu yang biasa ditangani oleh Kesemat, baik dari perspektif pengelolaan ekosistem mangrove ataupun pemberdayaan masyarakat pesisir, ke program-program yang terkait, ke program-program yang bisa bawa saya ke luar negeri gitu. Waktu itu saya coba semuanya sih, Malaysia, Thailand, ke Jepang, dan Hmm. sebagainya. Saya ingat saya waktu itu sepanjang 2014 saya nyoba berbagai macam kegiatan. Nah, sampai akhir tahun saya tidak menemukan titik terang sebetulnya. Nggak, Hmm. nggak tembus-tembus nih aku bawa isu ke Semat, ke apa namanya, ke kancah internasional. Sebetulnya bukan kancah internasional, pengen 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 jalan-jalan aja, pengen dapat kesempatan jalan-jalan ke luar negeri aja, tapi dibayarin gitu. Nah, akhirnya eh, sudah berbagai macam kegiatan program dicoba, namun nggak apa namanya tidak kunjung membuahkan hasil. Sebetulnya waktu itu hampir menyerah. Waktu itu di akhir tahun 2014 saya baru ketemu sama program namanya YSEALI itu, Masih Young, Ali. Young Southeast Asian Leadership Initiative. Itu programnya dari US Department of US. State, Departemen Luar Negerinya Amerika Serikat, yang diwakili oleh kedutaan besar di Asia Tenggara. Jadi acaranya memang uh, mencoba engage, mengajak pemuda-pemuda Asia Tenggara yang punya value kegiatan terhadap isu-isu, utamanya isu lingkungan, pendidikan, economic empowerment, sama civic engagement. Nah, di situ ada isu satu kan lingkungan, saya ada sama Kesmat, ada kegiatan berkaitan dengan mangrove. Saya coba angkat aja di situ. Nah, itu terakhir itu seingat saya memang yang terakhir program yang coba saya apply, yang coba saya daftar. Saya masih ingat itu minggu terakhir tahun 2014 bulan Desember. Itu juga saya merasa udahlah karena waktu itu kan sudah, saya ingat saya tahun 2015 sudah seharusnya saya lulus, saya udah harus fokus skripsi, saya bilang ini yang terakhir saya daftar, habis ini saya nggak akan daftar lagi, fokus lulus aja gitu. Oh, Desember 2014 ya. Desember 2014 ya, dan ternyata sudah dikirim beberapa bulan kemudian ada undangan wawancara. Waktu itu saya masih KKN di Magelang kalau nggak salah. Tinggal susah waktu itu. Tapi saya waktu itu nggak pernah cek email jadinya karena saya lagi KKN, dan juga akhirnya saya ternyata ditelepon sama pihak kedutaan Amerika di Jakarta sini
bahwa saya diajakin untuk interview. Wah, saya panik kan waktu itu. Saya lagi KKN, kesulitan buat buka email. Ternyata memang emailnya itu masuk spam kalau nggak salah. Nah, akhirnya untung ditelepon itu kan. Nah, sudah ada jadwal wawancaranya. Sekarang saya bingung gimana caranya wawancara dengan sinyal terbatas. Waktu itu kan Oh, masih pakai Skype sih. Skype ya. Oh, Kalau Ode tahu di Magelang ada Artos kan? tahu Eh, tahu Atlas Mall, Atlas Mall. Artos Mall ya. Waktu itu saya wawancara di situ akhirnya. Ke Demi kafe dulu ya. ke Jeko. Oh, Ceko. Waktu itu jam 10 pagi. Wawancara jam 10 pagi, tapi Jeko buka jam 10 pagi, tapi saya udah di sana jam setengah 10. Untung mas-mas Jekonya baik, mempersilahkan saya masuk duluan gitu. Jadi saya bisa siap-siap wawancara di Jeko Artos dengan sinyal awal ini sinyalnya bagus, Pot. Sinyal Jeko wifi-nya Jeko di sana awal-awal bagus. Tapi makin lama makin turun, akhirnya wawancaranya via telepon ujung-ujungnya. Ya udah, ya long story short, sudah berakhir wawancaranya. Ya udah tuh, katanya diumumkan 2 minggu lagi. Jadi saya tiap minggu saya deg-degan aja itu. Apa Deg-degan. namanya? Ternyata setelah 2 minggu belum dihubungi. Ya Belum ada udah kabar. akhirnya belum ada kabar. Saya pikir udah nggak diterima kan, tapi saya masih mungkin terlambat aja. Tiap minggu saya pikir kayak gitu. Ternyata akhirnya baru diumumkannya di bulan Maret 2015. Lumayan lama ya. Ya lumayan lama. Dikasih tahu bahwa saya ternyata lolos, alhamdulillah. Wih. Ternyata juga program YSL ini tahun 2015 itu masih ranum ya, masih muda, baru awal-awal. Jadi saingannya belum terlalu banyak, jadi saya bisa masuk. Saya bisa dibilang salah satu angkatan pertama di YSL yang bisa berangkat. Kalau saya dengar cerita-cerita saingannya cuma berapa, mungkin 800-an orang kalau nggak salah. Tapi karena sekarang kan masih semakin apa namanya, semakin banyak yang daftar, semakin banyak juga orang yang ngincer tiap tahunnya, mungkin bisa sampai ribuan saingannya. Jadi ya alhamdulillah waktu itu akhirnya bisa keterima, bisa berangkat deh kan akhirnya. Nah, berangkat waktu itu bulan Mei, sebetulnya memang di websitenya dikasih tahu bahwa yang namanya YSL ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Presiden Barack Dan Obama. Obama. Presiden Barack Obama yang memang punya ikatan khusus dengan pemuda-pemuda Asia Tenggara, membentuk apa namanya kegiatan program tersebut. Namun aku waktu itu nggak cuma tahu itu aja. Dalam kegiatan acara, rencana kegiatan nggak ada agenda ketemu dengan Presiden Barack Obama, itu nggak ada. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu, ya memang kegiatannya di awal di schedule udah dikasih lihat kan. Waktu itu mengunjungi di 3 kota di Hawaii, Honolulu, Hawaii, ke Colorado, kemudian di Washington DC. Di masing-masing kota kan udah ada agendanya tuh. Dalam 3 minggu apa aja, workshopnya apa aja, target yang harus dikerjain selama 3 minggu awal apa aja, kemudian begitu sampai Colorado harus ngapain aja, itu udah ada jadwalnya. Nah, nggak ada jadwal di situ, akan ketemu Barack Obama tuh nggak ada. Nah, dilalah di hari terakhir kita di Hawaii, barulah dikasih tahu kalau nanti kita ke Washington DC, kita akan ke White House, di mana kita akan ketemu Presiden Barack Obama gitu. Wow. Merinding lah aku Aku masih nggak percaya sih. Merinding lah aku diceritain. Ya, merinding. Merinding aku diceritain. Oh iya, iya, siap. Ya, ya aku sih waktu itu masih belum percaya, paling rencana itu dong. Ya pengalaman aku kan kalau misalkan dulu di Semarang atau di sini gitu mau janji sama top level, jangankan presiden itu, camat sama kadang-kadang sama lurah ataupun
dekan gitu kadang-kadang Susah. ujung-ujungnya diwakili semacam itu kan. Aku masih belum percaya waktu itu. Oh ya udah, aku yain aja gitu. Sampai hari H, aku masih oh ya acara kita kayak gini. Aku masih ya even bahkan udah dijadwalkan pun aku masih berpikir kayak eh, masih mungkin kayak beliau itu Hamin satu jam tiba-tiba cancel itu sangat mungkin. Jadi sampai sampai aku detik ketemu itu aku baru percayanya pas 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 di Washington DC, pas udah di dalam Gedung Putih, pas dia masuk ke ruangan, dia timbul dan dada hai kalian semua apa kabar, itu baru aku percaya, oh iya ya Barack Obama beneran ada di depan aku ya, oh beneran nih gitu, beneran beneran ketemu Barack Obama, oh beneran. Ya udah, ya akhirnya waktu itu masuk ke Gedung Putih, diarahin buat ke tempat foto bersama dulu, berdiri. Nah, tiba-tiba Barack Obama baru datang, foto bareng, baru masuk ke apa namanya hall, ke ruangan conference hall gitu, kayak ruangan buat pers Di biasanya White House ya ini ya. di White House, di East Wis. Wing. Ya, saya pun masuk waktu itu masuk White House masih nggak percaya. Biasanya saya ngeliat yang White House begini kan biasanya di film-film ya. Ternyata saya udah bisa ada di Washington, ngelihat dari jauh dan masuk di dalamnya ini. Ya, cuma yang agak disesalkan waktu itu saya pas jalan-jalan ke dalamnya kurang 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 radikal gitu, saya terlalu banyak ngobrol sama orang-orang, jadi dapat ketika berdiri itu dapat kursi yang jauh. Nah, termasuk ketika pulang itu, ketika Presiden Barack Obama turun podium, ternyata dia salam-salaman sama orang-orang yang ada di kursi terdekat di jalan gitu. Nah, aku kursi jauh sendiri kan. Nah, aku ketika turun podium, aku mencoba, wah orang-orang pada salam-salaman, aku juga wah gitu kan. Tapi aku mencoba menyusup-nyusup supaya keluar. Ternyata pas aku mencoba menyusup, aku nyenggol kursinya jatuh, dan suara itu kenceng banget, kayak suara kayu kayu jatuh gitu, blak gitu. Tapi suaranya yang tadinya hening, semua satu sisi ruang itu ngelihat ke aku, ya aku yang ngejatin kursi, termasuk Secret Service dan Waduh. segala pengawasan. Di situ yang aku mau salaman, aku langsung panik, nggak jadi salaman, aku takut karena dilihatin semua sisi ruangan dan termasuk Secret Service dan pengamanan yang ada di sana. Jadi yang ada di sana, ya udah gitu. Setelah ketemu Barack Obama, kita lanjut kegiatan, kira kita pulang ke Indonesia. Ya singkat cerita seperti itu sih untuk yang di US. Itu sendirian Mas ke sana. Yang dari Indonesia berapa orang Mas waktu itu? Ya waktu itu kami satu cohort itu ada 25 orang, 20, tapi baru merepresentasikan 5 negara. Waktu itu ada dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, sama Singapura. Kami dari Indonesia berenam, paling banyak sendiri. Oh iya. Total berapa hari Mas di sana Mas berarti? 3 Mei sampai 8 Juni. Berapa ya? 30-40 hari lah. Wih, 5 kayak minggu. KKN. 5 minggu. Dari kurang lebih 40 hari ya kan, itu luar biasa banget ya di sana. Mungkin berarti Mas Amrul itu pertama kali ke luar negeri ke US. Sebelumnya aku ke Jepang. Oh. Waktu itu ada waktu itu apa namanya? Sebelum aku ke US, di tengah-tengah itu aku juga apply program ke Jepang namanya Genesis. Aku apply-nya setelah Wesley itu sebetulnya. Cuman berangkatnya duluan ke Jepangnya baru ke US-nya. Ya.
Ke Jepang juga. Iya, ke Jepang cuma 10 hari sih. Itu Sebenarnya. sifatnya kayak apa ya? Kayak KKL. Teman-teman Hmm. di kampus ada KKL nggak? Sekarang udah gak ada, Mas. Nggak ada ya. Dulu jalan-jalan gitu ya. Iya, ya, jalan-jalan kayak studi excursion ya. Study tour. Mengunjungi beberapa lokasi di Jepang yang punya ada terkait dengan aktivitas perikanan termasuk restorasi kawasan pesisir yang bekas tsunami tahun 2011 dulu di sana. Ya, itu tuh bulan Maret ya, tahun 2015 itu. Berarti rezeki banget ya di 2015 tuh. Ke Jepang, Ya, ke US. saya gara-gara itu semua kayak dulu kayak kebuka sih satu pintu bisa ke luar negeri, kebuka berbagai macam pintu lain buat ke luar negeri gitu. Nah, Pertama kali saya ke Jepang, kemudian ke US, setelah itu ada juga beberapa negara lainnya. nah itu Mas. Sebenarnya aku pengen tanya sih. Pasti kan selama 10 hari atau 40 hari itu kan dapat pengalaman yang sangat luar biasa ya. Dan ada nggak pengalaman yang sampai hari ini mungkin Mas Amrul ingat terus gitu? Pengalaman itu yang membekas itu apa Mas Hmm, kira-kira? Baik secara apa apa ya? ya? Untuk kehidupan ataupun apapun itu. Apa ya? Mungkin kalau buat kehidupan lebih ke apa ya? em, Batasan kayaknya dunia itu sebetulnya nggak terbatas deh. Kayak pertama kali dulu saya ke Jepang itu saya kayak apa ya? Saya tiba di tempat yang betul-betul asing, suasana asing yang biasanya kita kita bisa tahu suasana itu kan biasanya dapat dari TV ataupun dari video lain yang tersebar di jagat online ya. Ya nggak pernah sebelumnya terpikir bahwa bisa melihat itu dengan mata kepala sendiri gitu. Eh, saya merasa bahwa bumi ini, dunia ini batasannya sangat luas dan sangat beragam. Jadi apa yang kita lihat di mata kepala sekarang, satu perspektif dari kita sendiri itu akan berbeda pandangannya dengan perspektif yang lain dan kita nggak bisa memaksakan perspektif kita semata-mata kepada perspektif orang lain gitu. Dan mungkin saya waktu itu yang paling saya rasakan energi keberagamannya sih. Karakter orang Hmm. beda-beda dan karakter itu apa namanya kultur orang beda-beda, tumbuh dari kultur yang berbeda-beda dan itu nggak bisa semata-mata diubah gitu kultur tersebut. Dan kalau kita ingin memasuki dunia yang global, sangat penting bagi kita buat uh, pay respect, jangan sampai ada yang ada dari kita buat nggak menghargai atau memaksakan kehendak kita kepada perspektif orang lain, semacam itu sih. Oh Uh, ya. Jadi ketemu berbagai macam istilahnya orang-orang dari suku ras di seluruh betul. dunia kan akhirnya Mas Amrul melihat oh ada orang dari misalkan dari Filipina seperti ini Ya kemudian mungkin dari dari Filipina ya kayak gitu. Dari situ aja sebetulnya dari ketemu orang Filipina, ternyata orang Filipina bentuknya sama banget dengan kita. Dulu saya pikir orang Filipina tuh kayak orang-orang bule misalkan. Ternyata bentuknya sama banget kayak kita dan mereka bahasa Inggrisnya lebih jauh lebih lancar gitu dan ternyata budayanya juga mirip-mirip. Nah ini mungkin ini juga di antara keberagaman itu ternyata kita juga terkait satu tali bersama kalau kita itu sebetulnya bersaudara. Kita sebetulnya apa ya? Kita sama-sama manusia gitu. Tapi kita tumbuh dari kultur yang berbeda dan perspektif yang berbeda. And why don't we just keep respecting each other gitu in disguise of the diversity gitu sih. we are human after all. Yeah, exactly. Oh ya Mas. Berarti setelah 2015 Mas Amrul itu
pulang dari Jepang dan eh, Amerika. Berarti Mas Amrul habis itu kalau nggak salah ini penelitian ya di mana? Di Madura Mas atau di mana? Iya, di Madura. Sama kayak teman-teman kesema tiba-tiba ada proyek apa ngikut gitu, gitu aja Oh, sekalian ya. kalian aja. Terus alhamdulillah di tahun yang sama lulus ya Mas. Enggak, kita Oh lulusnya beda. enggak. Aku agak. Nah, aku lulus 2016, tapi aku wisuda 2017. Karena waktu Hmm. itu aku memilih buat magang dulu. Waktu itu aku ada kesempatan magang juga. Aku balik lagi ke Jepang buat magang di perusahaan sana selama 3 bulan. Jadi waktu itu tabrakan sama wisuda. Aku pikir ya udah biarin lah, aku nggak wisuda dulu. Yang penting aku udah lulus waktu itu, aku udah sidang, udah balikin revisi, Yudisium ya. udah yudisium. Udah belum ya yudisium? Kayaknya belum deh. Pokoknya yang penting kalau nggak salah yang penting udah balikin revisi dulu, yudisium bisa kapan aja. Kayaknya belum yudisium deh. Karena aku udah berangkat duluan sebelum yudisium. Nah, jadi ya udah aku berangkat, yudisium dan wisudanya belakangan. Tapi tanggal tanggal kelulusan aku masih tetap sama dengan tanggal sidang aku, which is Hmm. Agustus 2016. Jadi persis 5 tahun, 4 tahun 11 bulan. Magang dulu di Jepang ya, tiga Ya, aku bulan. magang dulu di Jepang. Balik lagi. Balik lagi. Oke. Berarti setelah lulus nih Mas Amro, maksudnya udah punya istilahnya channel gitu ya, mau kemana atau dulu sempat cari-cari juga gitu, cari-cari apply pekerjaan juga atau udah Oh tahu ya, gitu, ya sama udah ya. tahu tapi tetap cari-cari juga. Tetap lah apa namanya sebagai pemuda yang ada dalam quarter midlife crisis pengennya seperti apa. Masih juga cari-cari, apply-apply. Dan juga dulu sebetulnya saya sudah sejak lama pengen pengen apa namanya pengen S2 di luar negeri tapi baru kesampaian sekarang karena dulu saya merasa kurang percaya diri dalam bahasa Inggris jadi harus ngumpulin uang buat kursus bahasa Inggris kemudian buat tes bahasa Inggris, eh, akhirnya memperkaya apa namanya eh, Perbedaan pengalaman pengalaman pengalaman. di dunia marine conservation. Ya, alhamdulillah baru sekarang bisa kesampaian gitu. Dengan apa namanya dengan kalau dibilang nih kalau teman-teman lihat kan ini portofolionya bagus banget nih Mas Amro. Sebelum lulus sudah merasakan pengalaman di dunia internasional seperti itu, di forum internasional baik tadi di Jepang ataupun di Amerika. Itu apa ya, Mas Amro apakah mendapatkan privilege dari itu gitu loh, maksudnya portofolio kemudian orang-orang lebih tertarik gitu melihat CV atau portofolionya Mas Amro gitu, nggak tahu juga tuh. Hmm, kalau di dunia kerja sih, kalau di dunia kerja buat agar aku tetap bisa di marine conservation, aku rasa iya. Karena semenjak lulus pun aku masih setahun 2 tahun setelah lulus sampai 2019 itu, aku masih bekerja yang punya koneksi dekat dengan kedutaan Amerika di Indonesia. Aku dapat apa namanya semacam grant, bukan grant sih project dari sana buat bikin kegiatan di Indonesia. Aku pernah 2 kali pernah dapat yang 8.000, 2.000 waktu itu sama kesempat juga aku titipin $8.000, $2.000 terakhir $200.000. Dan kalau misalkan teman-teman sempat tahu-tahu diverse clean action, itu Yeah. sebetulnya aku sama teman-teman DCA waktu itu dapat grant $200.000 buat bikin YCLI workshop juga di apa namanya di Jakarta. Nah itu kan masih apa ya eh, masih bekerja dalam ruang lingkup dari koneksi dan network yang aku dapatkan sejak kuliah, sejak
YC dan sebagainya. Gitu. Tapi buat aku kayaknya itu juga masih agak kurang terpandang buat lari dari dunia marine conservation sih. Kayaknya kalau ya aku rasakan sih ketika aku apply kerja di tempat kerja lain di luar dunia kelautan ini, kayaknya nggak agak sulit juga gitu. Ya so far sih sejauh ini tidak memberikan hasil, dan memang mungkin aku sih melihatnya memang jalannya ya aku masih di sini-sini aja dulu uh, buat berkarya dan mengabdi buat dunia lingkungan dan laut sih. Wih, oke, oke. Mantap. Mas Amrul ini pernah ini ya Mas berarti ya, sempat aktif juga di salah satu NGO internasional ya, yang terkenal di Indonesia juga, menangani bidang marine juga ya, marine conservation. Oh iya, ya setelah itu saya sempat diterima ini boleh sebut organisasinya apa nggak sih? Boleh, malah boleh, Boleh. kalau mau boleh. Oh iya, dulu saya kerja di WWF, menangani program Marine Protected Area (MPA) MBA. MPA di Papua Barat sama Maluku. Ada beberapa lokasi di sana yang waktu itu dicoba untuk dibuatkan MPA, kawasan perlindungan laut. Ya. Nah, waktu itu dapat pembiayaan juga dari pemerintah Amerika Serikat sih. Ya, itu juga salah satu pengalaman yang buat saya bisa expand my view buat melihat penanganan lingkungan itu di dunia laut itu dalam perspektif yang lebih luas. Kalau dulu saya cuma tahunya lewat mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kemudian saya melihat perspektif dari isu sampah laut, dan waktu itu saya coba melihat kawasan perlindungan dari kacamata spasial yang lebih broad dari kacamata kawasan itu sih. Itu berapa tahun Mas di situ Mas berarti? Dan goals itu, MPA-nya goals atau gimana? MPA-nya sekarang goals. Waktu itu proyeknya sempat selesai, sempat berhenti sebentar. Kemudian di tengah-tengah progres, dan yang setahu saya baru-baru ini sudah dapat persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan buat kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi pesisir dan laut. Wih, itu prosesnya pasti panjang ya Mas, untuk menetapkan suatu wilayah, pasti panjang ya? Panjang, harus inisiasi dulu, kemudian banyak monitoring dan engagement sama masyarakat pesisir, kemudian banyak juga asesmen ekologi, sosial ekonomi yang harus dilakukan, dan juga ya akhirnya barulah bisa diajukan ke menteri buat ditetapkan. Iya, itu kalau nggak salah untuk MPA pun program internasional ya, karena ditargetkan ada MPA baru terus ya, Mas Amrul. Ya. Makanya salah satu US juga nge-found itu buat jadi MPA gitu ya. Iya, sebetulnya kalau misalkan target, Indonesia juga punya target buat nama MPA terus, tapi kita melihatnya di sini mungkin pembiayaan luar itu fasilitas dari luar sebagai fasilitas pembiayaan aja, salah satu dari US, Amerika Serikat. Negara-negara lain juga mungkin banyak, dan juga badan internasional kayak PBB ataupun
lembaga-lembaga donor lainnya juga pasti punya fasilitas khusus untuk memberikan insentif kepada negara buat bisa mencapai target tersebut. Kalau nggak salah dulu targetnya 20 juta hektar ya. Saya belum ngecek lagi Iya, sih. iya, Tahun ini iya. sudah berapa hektar kawasan perlindungan yang sudah ditetapkan. Harusnya udah nambah kalau melihat baru-baru ini beberapa kawasan sudah ditetapkan lagi. Wih, mantap, mantap. Hmm. Mas Amrul, mau tanya Ya, lagi boleh ya? monggo. Nah, Mas Amrul ini kan bisa dibilang nih pergaulannya tuh internasional banget gitu loh. Maksudnya dari mulai masih jadi mahasiswa, kemudian setelah itu pun bekerja di WWF atau NGO internasional, kemudian kalau nggak salah di FAO juga, sampai Hmm. sekarang kuliah juga alhamdulillah diterimanya di Queensland ya, di Australia. Itu kan pergaulannya maksudnya internasional gitu, interaksinya pasti orang-orang dari mana-mana gitu. Hmm. Nah, kenapa kok Mas Amrul bisa ada di track ini gitu loh, kayak suka gitu loh, maksudnya bergaul dengan orang-orang internasional. Kalau dari kacamata saya ya melihatnya seperti itu. Jadi keep Oh, keep on this track gitu loh, kayak pengennya ya bisa bisa apa namanya berinteraksi sama orang di seluruh dunia gitu. Gimana Mas Amrul? hmm. Kenapa seperti itu? Nah, Dari seperti zaman itulah. kuliah loh. Eh, Kayaknya memang sebetulnya saya senang punya banyak teman sih. Cuman mungkin kalau bisa punya teman internasional itu mungkin memang jalannya karena karena seperti yang aku pernah bilang bahwa aku dari dulu memang pengen punya kesempatan ke luar negeri. Namun ya akhirnya punya teman yang apa namanya punya teman yang di luar level internasional ya ibaratnya ya hal yang otomatis kita dapat ketika aku menginginkan punya eskalasi dalam ruang lingkup yang lebih internasional ya kan otomatis mungkin kita mulai dari kuliah aja deh pas Ode dulu rumahnya SMA di mana? Di Semarang Mas, SMA 4 Semarang. Wah, orang Semarang tuh. Ya udah aku dulu aku orang Bogor gitu ketika Oh aku iya, iya. memutuskan buat pengen kuliah di Semarang ya otomatis aku punya teman orang Semarang kan. Hmm. Nah ya sama sama seperti apa namanya seperti ketika aku memutuskan uh, buat escalate my path buat internasional buat ke luar negeri ya otomatis aku bisa punya teman ke luar negeri itu bukan sesuatu hal yang dijadikan target tapi ya memang begitulah emang begitu dapatnya gitu karena aku sudah pengen buat eh, jalan-jalan ke luar negeri ya masa nggak punya teman di luar sana gitu kan memang dan mungkin aku juga senang punya banyak teman eh, apa namanya dimanapun juga berada di Indonesia ataupun di luar negeri tapi aku juga nggak apa namanya nggak kayak mendiskriminasi aku udahan orang Indonesia temennya sekarang mau luar negeri itu tuh enggak cuman ya by the time pass itu berjalan dengan sendirinya aja sih. Iya, iya, iya. Kalau anak milenial tuh sekarang bilangnya circle-nya tuh. Circle-nya Ah, sih. circle-nya beda ya Mas Amrul. Nggak lah sama aja cuman ya circle-nya kan apa namanya dinamis ya bisa kemanapun kita berada circle-nya bisa berubah tapi kalau temen yang selalu ada ya pasti itu aja sih biasanya ya nggak. Oke Mas Amrul. Mas, mungkin balik lagi di awal tadi ya, udah diceritakan. Eh, untuk membentuk Mas Amrul yang saat ini nih, penting nggak sih Mas untuk ikut organisasi di kampus waktu dulu gitu?
apa mending nggak usah gitu? Kalau Mas Amrul saat ini gitu gimana? Kalau aku sih melihatnya organisasi di kampus itu kayak apa ya? Kayak tools aja sebetulnya. Kayak tools buat membentuk kamu. Ya, kalau kalau teman-teman melihatnya toolsnya bukan di organisasi ya nggak masalah. Mungkin ada hal lain yang bisa dijadikan apa tools atau fasilitas yang bisa membentuk pribadi teman-teman atau perspektif teman-teman buat lebih luas lagi melihat isu-isu yang ada dalam dunia perkuliahan. Karena mungkin orang juga berbeda-beda ya. Kalau aku pribadi sangat learning by doing. Kalau teori teori belum bisa aku buktikan dengan mata kepala sendiri itu rasa-rasanya belum masuk di otak gitu. Nah, tapi kalau aku udah melihat mengalami di situ baru ke proses di otak baru aku paham siklusnya siklusnya ternyata seperti itu gitu. Nah, teman-teman mungkin punya cara belajar yang berbeda gitu. Mungkin cukup dengan teori ataupun cukup dengan memanfaatkan auditori ataupun motorik buat memahami materi-materi perkuliahan. Ini juga tergantung kepada apa namanya passion teman-teman dan jurusan kuliah ya. Ini skopnya Ode ngomongin mahasiswa kelautan atau mahasiswa secara umum nih? Mahasiswa ini sih secara umum sih Mas. Secara umum ya. Itu tergantung dengan jurusan. Kan tiap jurusan kan punya beda-beda apa namanya beda-beda approach-nya. Mungkin kalau misalkan yang IT bisa cukup dengan duduk tiap hari depan komputer, coding dan sebagainya, udah bisa, udah sangat mungkin bisa go internasional dan go global gitu. Tapi kalau di dunia kelautan, utamanya teman-teman yang punya concern ke isu lingkungan, sebisa mungkin harus bisa melihat keterkaitannya dengan sustainable development, bisa membawa isu lokal ke isu global. Di isu global pun banyak banget orang-orang yang ngasih percontohannya itu di isu lokal dulu gitu. Jadi banyak banyak isinya kalau melihat dokumen-dokumen pembelajaran yang dirilis oleh UN, FAO atau World Bank katakanlah itu isinya pembelajaran dari lokal. Gimana caranya orang Tanzania melakukan konservasi? Gimana caranya Local wisdom ya. orang Papua, let's say, melakukan konservasi ini itu. Nah, makanya apa namanya? Uh, Mungkin kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita buat di-escalate gitu. Tidak mulu-mulu kita membawa perspektif atau cara memandang yang generalis dan membawakan big picture tidak selalu. Cuman mungkin yang mungkin bisa sama masukannya buat mahasiswa manapun itu keberanian buat apa ya push your limit. Dan kalau misalkan kan tadi udah nanya kayak aku yang mungkin bisa dibilang sudah menyentuh taraf internasional, tingkatkan bahasa Inggris, manfaatkan opportunity. Mungkin aku bisa bilang Kesemat bisa memberikan fasilitasi yang banyak buat cita-cita aku. Dulu bahasa Inggris itu mungkin orang-orang barrier-nya adalah bahasa Inggris ya. Di Kesemat itu dulu aku orang yang kalau ada kesempatan bacot pakai bahasa Inggris, akan ada peneliti dari mana gitu butuh ditemenin, aku yang paling depan gitu. Ya. Semangat. Karena itu mungkin push your limit dan memanfaatkan opportunity sebaik mungkin. Dan di Kesemat banyak opportunity-nya itu. Opportunity keilmuan ada, opportunity pembelajaran di lapangan ada, opportunity meningkatkan bahasa Inggris ada.
Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, itu kan aku bikin aplikasi kan sebetulnya hajar-hajar aja dengan bahasa Inggris. Setahu aku gitu. Dan yang setahunya itu dapat sense dari ketika aku ngobrol sama biasanya kan kesempat suka dititipin peneliti dari luar negeri ya. Dulu aku dapat kesempatan beberapa kali. Mungkin seharusnya teman-teman di beberapa tahun belakangan ini setelah aku nggak di sana pasti harusnya lebih banyak situasi seperti itu. Nah, yang semacam itu dimanfaatkan. Itu sih. Wih, mantap. Udah gak kerasa ya Mas ini kita ngobrol panjang. Terima kasih. Sama-sama. Eh, Mungkin setelah ini Mas Amul udah punya plan gitu nggak sih? Maksudnya setelah menyelesaikan studi master Hmm, ataupun mungkin ya udah go on dulu aja dan Mas Amul akan figuring out nanti di perjalanan ini gitu. Atau udah ada plannya nih ada tahun ini buat studi, tahun depan uh, mau kemana? aku sih selalu punya plan, tapi aku selalu punya plan, tapi juga aku selalu pasrah gitu. Kayak aku berusaha sesuai plan tersebut, tapi mengembalikan lagi ke semesta gimana baiknya aja gitu. Tapi kayaknya aku nggak perlu ngasih tahu plan aku di sini Iya, iya. karena bukan kebiasaan aku buat menceritakan plan aku ke orang lain. Oke, ya. Nggak tahu. Gak apa-apa kan, Ude? Oke. Nggak apa-apa Mas Amrul. Mungkin terakhir Mas Amrul, ada teman-teman yang menitipkan apa namanya pertanyaan gitu untuk Mas Amrul yang mungkin bisa dibagikan oleh Mas Amrul. Jadi ada nggak sih caranya buat teman-teman di luar sana itu bisa konsisten dan berani mengambil resiko gitu Mas? Ada nggak tips and triknya? Berani ngambil resiko Hmm, gitu. itu pertanyaan yang sulit buat saya karena aku juga berani ngambil resiko. Mungkin eh, itu juga sebetulnya masih sebuah tantangan sih buat aku sih. Aku sampai sekarang bukan pribadi yang berani ambil resiko, tapi lebih ke aku kalau aku tahu itu aku nggak beresiko, justru aku itu ambil. Maaf ya buat yang bertanya, aku nggak bisa jawab. Contohnya ya Berani. karena keluar negeri itu, aku aku cuma kalau aku cerita lagi dulu aku cuma mendaftarkan program-program yang dari awal ngasih ketentuan bahwa akan dibayarin semuanya, yang valid funded. Karena itu aku nggak mau ngambil resiko sebetulnya. Kalau aku justru lebih ke kayak Berani apa mencoba ya, ya? Coba berani dulu. mencoba, coba dulu, tapi sebisa mungkin kalau ada resiko diminimalisir, direduksi gitu. Pasti pasti ada caranya kok. Pasti ada caranya. Tinggal apa ya, di kreatif dan gunakan apa ya, sense kita sebagai human. Kalau kita mencium resiko, bagaimana kita mitigasi. Lebih ke situ sih. Aku aku pribadi, aku bukan orang yang pribadi apa namanya berani ambil resiko, tapi aku justru sangat memperhitungkan resiko. Kalau resiko terlalu besar, aku nggak mau ambil. Makanya kayak tadi itu. Tapi aku punya mimpi, aku harus mencapai. Tapi kalau ada resiko, aku harus hindari. Lebih ke situ sih. Tapi yang ini sih yang tadi yang sebenarnya dapat dari Mas Amrul adalah ya kita sebenarnya limitless itu tadi. Kadang kita membatasi apa ya, membatasi kemampuan kita. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak bisa Nah, deh. ya betul. Kayaknya bukan tempatku deh di situ atau itu buat orang lain deh. Nah di Hmm. situ kita harus berani dorong kan Yes, push buat your kita limit. coba push your Hmm. limit itu benar. Nanti coba. Betul, betul itu. Tadi Oke. kalau ngomongin teman, apa namanya Ode, mungkin nanti bisa tanya teman-teman alumni deh. Tadi kan Ode bilang kalau apa namanya aku punya teman internasional banyak gitu, tapi sebenarnya teman aku tuh kalau di itu aja. Mungkin nanti Ode bisa tanya ke teman-teman di kamar, ada stereotip bahwa Amrul Amrul itu temannya Adit, Adit itu temannya Amrul, udah, wes. Tanya sama anak-anak di kamar, stereotipnya tentang apa itu?
Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya mungkin nggak terasa Mas kita ngobrol, nanti di lain waktu kita bisa tukar cerita lagi, tukar pengalaman, saling sharing. Sure, sure. Tanggal 9 ada reuni, jangan lupa Mas nanti Oh iya, kalau insya bisa Allah. attend Bisa ya. online. Ya bisa online juga nanti. Udah pesan kaos ya. Udah ya. Oh, Ya, nanti semoga kalau kondisinya lebih oke, kita bisa ketemu secara langsung, baik di Semarang ataupun dimanapun itu nanti. Terima kasih nih sebagai honor ya, honor Mas Amrul akhirnya bisa datang di Bintang Alumni yang ke-8. Ini nanti alumni yang lain rebutan nih, Bintang Alumni selanjutnya. Kok aku belum. Ya mungkin itu Mas Amrul, terima Ya, kasih. sama-sama Mas Dewi. Salam Mangrover. Semangat Mangrover.